Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Aryasta Bagus Pramuwibowo MPD yang beranggotakan 1. Salsa Nurashifa, 2. Muhammad Zaidan David Alfransa, 3. Rofiatun Nazila, 4. Binti Sofiatus Solihah, 5. Anggi Ayu Widyanisi, 6. Devi Nurhaliza. Dengan topik yang pertama sejarah bahasa Indonesia, kedua kedudukan bahasa Indonesia, dan yang terakhir fungsi bahasa Indonesia. Saya, Anggi Ayu Widyaningsih, akan menjelaskan topik mengenai sejarah bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa yang mendasari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu digunakan sebagai alat perhubungan atau lingua franca di seluruh wilayah Nusantara. Lingua franca merupakan bahasa pergaulan atau bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa yang berbeda, seperti orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Mereka menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan penduduk wilayah Nusantara. Maka dari itu, bahasa Melayu tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Berikut peristiwa-peristiwa penting yang berhubungan dengan perkembangan bahasa Melayu di Indonesia sebelum kemerdekaan. A. Tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ejaan ini dimuat dalam Kitab Logat Melayu. B. Tahun 1908 pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi Furde Volkstur atau Taman Bacaan Rakyat. Namun badan ini pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. C. Tanggal 16 Juni 1927, Jajah Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya pada sidang Vloksart. D. Tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan Indonesia yang kemudian disebut Bahasa Indonesia. E. Tahun 1933 berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya sebagai Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. F. Tahun 1936 Sultan Takdir Ali Syahbana menyusun tata bahasa baru bahasa Indonesia. G. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. Saya Muhammad Zaidan David Alfransa akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam UUD 1945 tersebut terdapat salah satu pasal yang terkait bahasa Indonesia. Pasal tersebut adalah pasal 36 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berbagai peristiwa penting yang semakin mengukuhkan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berikut ini beberapa peristiwa penting yang terjadi terkait semakin kukuhnya bahasa Indonesia. 1. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swanti sebagai pengganti ejaan sebelumnya. 2. Dilaksanakannya Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954. 3. Pada 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 4. Pada 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi. 5. Pada 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 diadakan Kongres Bahasa Indonesia ketiga di Jakarta. Salah satu pembahasan di kongres tersebut adalah pemantapan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 6. Kongres Bahasa Indonesia keempat diselenggarakan di Jakarta pada 21 sampai 26 November 1983. Salah satu keputusan kongres tersebut adalah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat garis-garis besar haluan negara dapat tercapai secara maksimal. 7. Kongres Bahasa Indonesia kelima diselenggarakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai dengan 3 November 1988. Di kongres tersebut dipersembahkannya karya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan buku-buku bahan penyuluhan bahasa Indonesia. Saya Salsa Nur
kedudukan bahasa Indonesia. Dalam seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, telah dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. A. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya, harus menjunjungnya dan harus mempertahankannya. B. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. C. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang nasional, budaya, dan bahasa. Dengan fungsi ini, memungkinkan masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. D. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi yang berhubungan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan mudah diinformasikan kepada warganya. Saya Rofiatun Nazila akan melanjutkan topik kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu A. Bahasa resmi kenegaraan, yakni pembuktian bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan ialah digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu, dipakailah bahasa Indonesia dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yakni sebagai alat penghubung pada tingkat nasional bagi kepentingan menjalankan roda pemerintah dan pembangunan. C. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. D. Sebagai alat pengembang kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, seni, serta teknologi modern, yakni sebagai fungsi pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi, bahasa Indonesia terasa sekali manfaatnya. Saya, binti Sofiatus Salihah, akan menjelaskan tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang utama dan pertama yaitu fungsi komunikasi dalam bahasa berlaku bagi semua bahasa apapun dan dimanapun. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri dengan maksud yang pertama, menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. Yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Yang keempat, menunjukkan keberanian atau confidence penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. Yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi diterima. Dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Saya Devi Nurhaliza akan melanjutkan materi tentang fungsi bahasa. Yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi dalam bahasa. Fungsi peningkatan dan penyesuaian diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud memengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Perilaku dan tindakan itu berkembang ke arah positif dalam masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.